Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Mas Tani ya guys. Hari ini kita seperti biasa lagi di sawah pagi-pagi buat melihat kondisi padi yang sedang kita budidayakan ya guys. Nah sekarang udah mulai masuk fase reproduksi dan sebagian sudah mulai keluar malai. Untuk kondisinya sekarang di sekitar 50 HST ya guys. Untuk blok ini teman-teman seperti yang dilihat ya, ini sudah mulai keluar malai di fase reproduksi ini. Dan seperti ini guys, untuk dapurannya bisa teman-teman lihat ya guys, ini cukup bagus ya, dan mudah-mudahan bisa segera menyusul untuk yang belum keluar malainya, agar nanti panennya serempak ya guys, jadi matangnya serempak nantinya. Nah untuk blok sebelah sini ini masih belum keluar malai ya guys, ini masih masih kondisinya bunting. Kenapa bisa seperti ini? Karena dari pembibitannya ya guys. Jadi benih antara blok sini dengan blok yang di sana, usia bibitnya itu berbeda ya. Bedanya hampir sekitar 5-7 hari guys, bedanya tuh. Jadi masa ke buntingnya itu yang di sana lebih cepat, sedangkan yang di sini lebih lambat. Tapi yang di sini bagusnya adalah dari sisi anakannya guys, ini lebih banyak. Ini contohnya guys ya, untuk padi yang belum keluar malai atau ininya bibitnya tadinya pas tanduknya masih muda ya, masih muda, jadi di bawah 21 hari. Nah ini memang pertumbuhannya agak lambat, tapi hasil anakannya jauh lebih banyak ya guys. Nih teman-teman bisa lihat ya, kita coba mas, teman-teman bisa lihat jumlah anakannya ini jauh lebih banyak dibandingkan yang di sana ya guys. Tuh. Dan kondisi tanamannya juga sangat baik. Ini sampai menutup ini ya guys, jadi jarak tanamnya itu sampai menutup penglihatan kita untuk melihat lahan di bawah ya guys. Jadi sangat bagus, anakannya mekar, berbeda dengan yang di sana ya, karena memang itu usianya waktu kita tandur itu udah di atas 25 HSS. Jadi kendalanya memang di anakannya nggak terlalu banyak, tetapi pertumbuhannya relatif lebih cepat ya. Nah ini seperti ini. Ini kalau teman-teman lihat dari atas seperti ini ya. Ini Pak, ini kelihatan kan bedanya sama yang di sana. Kalau yang di sana itu rapat karena anakannya mungkin banyak. Nah kalau di sini tuh ke tanah, sampai ke tanah-tanah itu masih kelihatan gitu. Itu bedanya ya. Jadi penentuan waktu masa pembibitan juga sangat penting ya guys. Jadi kalau teman-teman untuk mau budidaya padi, pengen anakannya jauh lebih banyak, usahakan bibitnya itu jangan melebihi 21 HST ya guys. HSS sorry, 21 HSS. Supaya apa? Supaya nanti anakannya jauh lebih banyak gitu. Tapi kalau daerah tanahnya misalkan selalu genang air, karena kalau terlalu kecil misalkan ketutup sama air, ya mau gak mau itu ya harus agak lebih tinggi ya tanaman bibitnya. Jadi gunakan di atas 21 HSS, tapi di bawah kalau bisa sih jangan sampai 30 HSS ya. Gunakan di 25 atau maksimal 27 lah, 27 HSS gitu. Nah, ini juga kita sedang upayakan ya supaya bisa mengejar ke sini. Jadi ini kita dorong pakai MKP guys, monokalium fosfat, supaya
supaya apa? Supaya cepat bunting dan merangsang pertumbuhan keluarnya bunga ya. Jadi nantinya nggak terlalu jauh, supaya nggak terlalu jauh nantinya. Ini yang ini udah mulai pada macal-macal ya, mulai pada keluar. Sama juga yang di ujung sana, karena bibitnya hampir sama. Ini kita dorong nanti pakai MKP supaya cepat bunting yang sebelah sininya. Nah terus teman-teman juga ya, ini bedanya nanti kalau mau budidaya padi di lahan yang subur dengan di lahan yang kurang subur juga, dari jarak tanamnya juga harus berbeda ya guys. Kalau di lahan yang memang subur, jarak tanam itu sebaiknya memang agak lebih renggang ya. Karena kenapa? Karena nantinya si padi akan banyak anakannya, nantinya juga akan merapat gitu. Kalau nanti jaraknya terlalu pendek, nah nanti nggak ada space buat padi menghasilkan anakan, jadi nantinya akan kurang bagus gitu, terlalu berdempetan, anakannya jadi sedikit. Nah tetapi kalau di lahan yang kurang subur, itu biasanya anakannya nggak terlalu banyak ya. Nah untuk memaksimalkan hasil, memang lebih baik jarak tanamnya kita perpendek, misalkan 15 cm gitu. Jarak tanamnya 15 cm atau ya 15 cm lah, 15 cm. Kalau untuk ukuran yang tanah subur, bisa gunakan jarak tanamnya itu 20 sampai 25 cm gitu. Pemilihan jarak tanam itu juga ya sangat penting ya teman-teman ya, untuk bisa mendapatkan hasil padi yang maksimal. Jangan sampai ini tanahnya bagus teman-teman, jarak tanamnya itu berdempetan. Nanti efeknya apa? Efeknya dia tadi anakannya kurang maksimal, akhirnya jumlah mala yang keluar itu sedikit guys. Terus nantinya akan banyak persaingan penyerapan pupuk yang kita tabur atau kita spray, jadi kurang maksimal. Nah langkah baiknya kalau lahannya bagus, ini teman-teman gunakan jarak tanamnya di angka 20 sampai 25 cm ya. Tapi kalau di lahannya kurang subur, teman-teman cukup gunakan maksimal 15 cm. Itu untuk memaksimalkan hasil panen ya. Kalau terlalu lebar juga nantinya akan sampai nanti keluar malah itu akan kosong guys, kalau tanahnya kurang subur, karena anakannya nggak banyak gitu. Seperti itu. Kalau di sini nih biasa kita gunakan juga jajar legowo ya. Nah fungsi jajar legowo ini yang pertama, ini memudahkan kita pemeliharaan guys. Jadi kalau kita mau nyemprot tuh kita nggak harus nabrak-nabrak rumpun-rumpun padi ya. Kita masuk ke area ini, ke area jajar legowonya, jadi nggak mengganggu perakaran di bagian rumput padi. Nah ini cocok jajar legowo itu digunakan di lahan-lahan yang memang luas ya guys. Jadi satu hamparannya itu luas gitu, bukan di terasering. Nah kalau terasering yang ukurannya kecil-kecil nggak perlu jajar legowo ya guys. Karena kenapa ya? Udah habis guys lahannya dengan galeng dan tamping ya. Kalau harus pakai jajar legowo lagi sayang gitu, karena tamping dan galeng itu sebagai salah satunya adalah jajar legowonya, pengganti jajar legowonya. Nah ini kalau untuk daerah yang rata seperti ini, hamparannya luas, ini yang paling cocok pakai jajar legowo. Nah biasanya nanti hasil padinya itu nih yang pinggir-pinggir ini akan lebih bagus ketimbang yang ada di lokasi di tengah-tengah di sini. Nah di sini akan jauh lebih bagus. Karena kenapa? Karena sinar matahari ini akan masuk sampai ke bagian ini apa namanya sawahnya itu, sampai tembus ke batang-batang padinya guys. Terus yang kedua juga dari segi persaingan nutrisi ketika kita tabur pupuk ya, yang masuk ke area ini nih kosong ini akan diserap oleh bagian sini dan bagian sini gitu. Jadi akan jauh lebih bagus biasanya. Jadi seperti itu. Yang kedua juga sinar matahari masuk ya, bisa meminimalisir kelembaban ya, kelembaban akibat adanya kurangnya sinar matahari ya, jamur banyak dan juga
lama, lebih enak gitu. Nah ini makanya penting dilakukan jajar legowo. Nah berapa biasanya jajar legowo di sini? Ini biasanya 5 rumpun ya guys. Kadang ada yang 6 maksimum, ada yang 6 rumpun, tapi kebanyakannya sini pakainya 5 rumpun. Jadi pas tandurnya itu biasanya ini satu orang satu jajar legowo ini tuh dia nanamnya maksimal sampai 6 baris ya, 6 baris. Jadi terus maju kalau di sini. Jadi nggak ada tandur posisinya mundur ya. Jadi biasanya maju pakai benang dari ujung ke ujung pakai benang, ada pembatas jarak tanam. Nah biasanya maju terus. Ya ini satu orang itu dia nggak mikir ke kiri mikir ke kanan, fokus aja yang ini. Jadi pengerjaan tandurnya lebih cepat gitu. Nah untuk teman-teman juga ya, khususnya untuk daerah sawah yang punya irigasi teknis ya teman-teman. Nah sebenarnya padi itu yang sangat lagi memerlukan banyak air itu adalah kondisi ketika fase bunting ya guys, fase bunting sampai nanti ke pengisian malai. Sampai ke pengisian malai itu sebenarnya padi sangat memerlukan air gitu untuk memaksimalkan proses pembentukan bunga dan juga pengisian bulir. Makanya kalau memang ada sawah yang memakai irigasi teknis, ini sangat penting ya guys, ketika pasca bunting ini jangan sampai airnya kering ya, jangan sampai airnya kering atau kekurangan air. Karena kenapa? Itu bisa berdampak kepada nanti hasil bobot padinya kurang maksimal. Terus terjadi juga bunganya itu tidak bagus ya guys, keluar bunganya itu tidak bagus. Jadi usahakan ketika fase bunting air masuk ya guys. Ini kayak gini nih. Nah, air mulai masuk sampai kalau yang mau dijalanin, tapi ketika mau melakukan pemberian pupuk atau penyepraian usahakan ditutup ya guys. Ditutup, jangan sampai airnya mengalir. Dikhawatirkan nanti mencuci pupuk yang kita berikan gitu. Kan kalau dispray juga tidak semua bakal nempel di daun ya, pasti ada sebagian yang jatuh ke permukaan tanah. Nah ini kalau airnya mengalir itu biasanya kecuci ya guys, atau ada terjadi penguapan gitu. Jadi usahakan ditutup, mau yang air masuk maupun air keluarnya ditutup dulu gitu. Nah ketika fase berbunga ini memang si tanaman itu sangat lagi membutuhkan banyak sekali makan ya, jadi sangat benar-benar sangat membutuhkan nutrisi yang banyak. Nah makanya solusi yang paling cepat adalah pemberian pupuk melalui daun ya guys. Yang paling cepat adalah pemberian pupuk melalui daun. Karena kenapa? Pemberian pupuk melalui daun ini efektivitasnya adalah sekitar 90% ya guys. 90% bisa terserap oleh tanaman. Dan pemberian pupuk melalui spray itu adalah teknik atau cara pemberian nutrisi kepada tanaman yang instan. Jadi ketika kita melakukan penyepraian akan lebih cepat langsung diserap oleh tanaman. Nah, pada saat fase bunting ini tanaman sangat-sangat memerlukan nutrisi yang instan. Yang instan yang bisa dia serap secara langsung. Nah makanya teman-teman ketika fase bunting silahkan teman-teman bisa gunakan pupuk generatif seperti apa, seperti MKP. Tambahannya apa? Teman-teman bisa gunakan asam amino ya guys. Nah asam amino ini sangat bagus juga untuk membantu mengurai fosfat ya yang ada dalam kandungan MKP ini supaya lebih instan termakan oleh tanaman gitu. Jadi silahkan gunakan kombinasi itu untuk fase bunting. Nah teman-teman juga ketika nanti udah melalui fase bunting, nanti si padi ini akan mulai keluar malai. Dan biasanya ini kan biasa seperti ini ya, ada yang duluan dulu keluar malainya, terus nanti akan seiring waktu akan berjalan serempak sampai keluar semua malai. Hati-hati dalam pemilihan waktu penyepraian ya guys. Ketika fase keluar malai yang serempak, jangan melakukan penyepraian
di jam 8 atau jam 9 ya, atau jam 10 lah. Jam 9, di atas jam 9 pokoknya, sekitar jam 9 jam 10 itu jangan dilakukan penyepraian. Maksimalkan penyepraian sampai jam 8 atau jam setengah 9, jangan melebihi itu. Atau pengen lebih amannya lagi, teman-teman lakukan penyepraian di sore hari. Karena kenapa? Karena ketika mulai nanti keluar malai semua, itu akan ada namanya kalau di bunga itu polinasi ya guys, atau masa kawin. Nah, contohnya yang lagi masa kawin apa? Nah, ketika malai keluar ada serbuk-serbuk bunga guys yang masih menempel. Kalau nah seperti ini nih guys. Nih, keluar malai. Sorry mana? Nah, keluar malai. Ini nggak kelihatan ya. Nah, ini keluar malai pasti lurus dulu gini ya, tidak langsung melengkung, biasanya lurus dulu. Nah, ini ada bunga-bunga putih seperti ini, dan biasanya kalau awal keluar ini masih banyak ya yang bunga putih ini. Nah, ini adalah bunga yang nantinya kalau masa kawin ini akan berterbangan oleh angin ya. Nah, jangan lakukan penyepraian di jam 9 atau jam melebihi jam 9 lah. Karena proses penyerbukan padi ini terjadi sekitar jam 10 sampai jam 11 ya, sekitar sejaman lah, sejam maksimal 2 jam biasanya maksimalnya 2 jam. Nah, jangan lakukan di saat-saat waktu sekitar jam 9 ke atas ya, karena takutnya nanti mengganggu proses penyerbukannya gitu, yang akhirnya nanti kawinnya kurang maksimal guys. Kalau kawinnya kurang maksimal, nanti otomatis di bulir padi juga kurang maksimal. Nanti ada banyak yang gabug atau hampa. Nah, kalau pengen lebih aman, lakukan penyepraian bisa di sore hari ya, atau pagi-pagi sekali sekitar jam 7 sampai jam 8 gitu. Selanjutnya ketika nanti masa fase pengisian bulir ya. Masa pengisian bulir itu ketika tandanya bunga padi ini mulai nunduk ke bawah dan bisa kelihatan ujung padinya mulai mengisi ya, ujung padinya mulai mengisi atau ada pati ya, ada pati. Nah, ini adalah fase pengisian bulir. Nah, ini teman-teman juga sangat penting pemberian nutrisi instan ya, melalui boiler atau penyepraian ke daun ya. Nah, apa yang harus disepraikan? Teman-teman bisa gunakan pupuknya itu tinggi kalium ya. Kalau tadi MKP, nah teman-teman bisa tambahkan KNO3 atau KCl ya, KNO3 atau KCl pada fase pengisian bulir. Karena salah satu fungsi kalium itu adalah untuk menambah bobot biji-bijian ya, bobot biji atau umbi biasanya. Itu sangat penting dilakukan ya. Terus juga di fase-fase keluar malai ini biasanya yang sering kita takutkan adalah padi gabug ya. Akibatnya bisa disebabkan teklik atau patah leher, terus juga bisa karena serangan sundap ya. Terus juga pembuahan yang kurang maksimal. Nah, ini teman-teman juga bisa gunakan fungisida, jenis fungisida yang memang dia punya nutrisi untuk membantu proses pengisian bulir padi. Contohnya apa? Contohnya adalah Amistartop ya guys, yang fungisida yang bisa membantu pengisian bulir. Terus juga Gold Score, terus juga Tandem. Nah, kalau untuk patah leher teman-teman yang paling efektif adalah Saltima ya, yang serangannya memang tunggal hanya untuk patah leher gitu. Nah, kalau untuk penjagaan dari hama sundepnya teman-teman bisa gunakan seperti Spontan King ya, Spontan King yang memang fokus buat ulat-ulatan, dan harganya juga relatif lebih murah ya, lebih murah daripada produk-produk kayak Syngenta gitu. Jadi kalau teman-teman pengen yang lebih ampuh lagi ya bisa teman-teman gunakan produk Syngenta seperti Icipio, atau juga teman-teman bisa gunakan Prepaton. Memang fungsinya untuk penanganan sundep gitu. Mungkin seperti itu dulu ya pembahasan kali ini buat budidaya padi, dan mungkin ada dari teman-teman di sana yang
berbeda pendapat dengan saya atau berbeda pengalaman, boleh komen-komen di video YouTube ini ya, agar kita menambah wawasan. Karena di dunia pertanian itu tidak ada hal baku ya dalam hal budidaya, karena balik lagi dunia pertanian tidak statis ya, terus berjalan, terus dinamis. Kadang sekarang ampuhnya pakai obat A, ternyata tahun depan berbeda gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan pupuk dan nutrisi ini pasti sama gitu. Atau vegetatif pasti memerlukannya pupuknya sama dengan setiap tahun, setiap tanaman pasti memerlukannya sama gitu. Yang mungkin yang hanya berbeda adalah dari serangan hama dan penyakitnya. Oke, sekian guys. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam segala aktivitas dan dimudahkan dan dilancarkan ya guys. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kegiatan berikutnya. Thank you.